Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan menyampaikan keprihatinan saya. Ya, prihatin karena melihat kondisi yang mengenaskan. Ya. Bapak Ibu, selama 2,5 tahun, kalau sekarang berarti sudah hampir 2,5 tahun, betul ya. Kalau dimulai dari April 2018, sekarang bulan apa? Sekarang ya betul 2,5 tahun ya. Selama 2,5 tahun pelayanan saya, nah sekarang saya mau terus terang ya, betapa saya ini prihatin mengenaskan, ya. Prihatin dan kondisi yang mengenaskan ini. Jadi judulnya begini, mengenaskan ya. Ribuan pastor tidak tahu Yesus Allah. Itu misi saya dari dulu ya, dari sejak awal ya. Tentu Yesus Allah, kembali ke Alkitab, Allah itu esa, nah gitu ya. Itu satu rangkaian ya. Mengenaskan, ribuan pastor tidak tahu Yesus Allah. Saudara, sebutan pastor itu secara umum ya, di luar negeri juga pastor atau pastor itu bisa pendeta, bisa juga romo. Kalau di Indonesia kan pastor itu pastor, kebanyakan romo pengertiannya, tetapi juga sama, saya juga sering memakai pastor ya, pastor Henry Tan. Ya. Pastor itu sebutan secara umum, bisa berarti pendeta, bisa berarti romo. Ya. Syarat pastor, ya toh, syarat pastor disebut secara umum mutlak harus dipilih Yesus, bukan ditetapkan sinode. Di luar negeri tidak ada pastor itu dilantik, ditahbiskan sinode, nggak ada. Ya, yang ada adalah pastor itu dipilih langsung oleh Yesus. Contohnya Paulus. Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus. Murid-murid juga dipilih langsung oleh Yesus. Paulus juga. Paulus, Barnabas ya toh. Paulus misalnya di dalam Kisah 9 ayat 5. Lalu dibaca terus ke bawah gitu kan. Nanti di ayat 10 itu kan Ananias disuruh sama Yesus sebagai tubuh kebangkitan ya. Terakhir lah, detik-detik terakhir lah sebelum Yesus naik ke surga. Ananias tuh, Paulus itu tolong kamu urusin tuh, kamu tumpang tangan gitu. Ya, terus Ananias bilang apa? Tuhan, ini orang kan jahat banget yang mau bunuhin orang Kristen gitu. Terus Tuhan bilang apa? Nggak apa-apa, itu akan kupakai sebagai alatku. Jadi Saulus ya, itu ditunjuk langsung oleh Yesus, itu namanya pastor ya. Lalu Saulus jadi apa coba? Jadi pemberita Injil iya, jadi rasul iya, jadi nabi iya. Kalau Kisah 13 itu kan Paulus itu rasul iya, nabi iya, pemberita Injil sudah pasti. Jadi Efesus 4 ayat 11, jabatan-jabatan nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar mutlak dipilih Yesus. Yang dipilih oleh para pendeta lokal adalah penatua atau penilik jemaat ya, dan diaken. Tapi kalau skopnya sudah luas, itu mutlak harus dipilih Yesus. Contoh, saudara-saudara, para pendeta, para romo yang mengatakan kita pendeta ini kepala wilayah ya misalnya ya, itu harus dipilih Yesus. Ya, tidak bisa. Ya di sini kan harus ditahbiskan sinode. Ya nggak apa-apa, silahkan Anda yang begitu. Saya sih tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Soalnya sinode Tritunggal semua. Saya tidak mau. Ya. Udah banyak yang meminta saya ditahbiskan jadi pendeta sinode mereka, saya nggak mau ya. Kecuali kalau ada sinode yang memberi peluang kepada saya untuk pengajaran Allah Esa Alkitabiah. Ini dia mengenaskan ya. Ribuan pastor, kalau pendeta jumlahnya sekarang menurut catatan ya, antara 175 sampai 200 ribu. Di Indonesia itu ada pendeta hampir 200 ribu. Mau pendeta muda, pendeta setengah tua, pendeta pendatu, pendeta penuh.
Kalau pastor atau romo itu puluhan ribu katanya jumlahnya. Pendeta yang ratusan ribu, romo yang puluhan ribu, lalu jemaatnya tentu saja jutaan. Berapa jumlah kekristenan di Indonesia? Menurut data gereja, ini bukan data pemerintah ya, kalau data pemerintah, menurut data gereja, 65 jutaan. Jadi Indonesia itu sudah kurang lebih 25% Kristen, ya, Kristen dan Katolik ya. Sebab banyak yang KTP-nya tidak Kristen tapi dia sudah Kristen. Contohnya nih saya ini, tangan saya ini sudah membaptis 169 orang yang KTP-nya non-Kristen. Iya ini, kemarin terakhir satu itu. Dari mana? Dari Sulawesi Barat. Ya. Ya, saya sudah baptis itu. Jadi mengenaskan para pester, para pendeta, para romo, dan jutaan jemaat ini tidak tahu kalau Yesus itu Allah. Aduh, itu keprihatinan saya ya. Makanya berita saya, Pendeta Hendy Tandianta kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Allah sekarang. Sejak tahun 33 Masehi naik ke surga itu ya jadi Allah. Tidak mungkin naik ke surga kok tidak jadi Allah. Ya, Yesus kan Allah menjadi manusia, Bapa yang kekal itu. Wahyu 21 ayat 7 Yesus mengatakan aku Allah. Wahyu 1 ayat 8 Yesus mengatakan aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, aku yang maha kuasa. Wahyu 4 ayat 2 dijelaskan ayat 8 dijelaskan ayat 11. Aku yang duduk di tahta surga seorang, tidak ada dua. Tidak ada itu Bapa di kiri, Yesus di kanan, atau Bapa sama Yesus pangku-pangkuan, tidak ada. Ratusan ribu pendeta, puluhan ribu romo, jutaan umat Kristen dan Katolik Roma tidak tahu kalau Yesus Allah. 600 tahun di Indonesia kekristenan, Alkitabnya dari dulu ya itu terus sudah menulis. Kok bisa nggak paham ya Pak ya? Nah ini dia. Makanya saya menyampaikan mengenaskan. Ya, demi kemurahan Allah inilah misi Pendeta Hendy Tandianta. Saya itu sangat terenyuh. Aku ini tadinya bukan orang Kristen. Aku bagaimana melihat jutaan umat Kristen Indonesia binasa semua. Karena yang disembah bukan Yesus. Yesus Allah kok kamu nyembah Bapa. Bapa kiasan yang dulu Yesus sujud dan doa pada Bapa. Yesus kan sudah sangat clear menjelaskan itu adalah kiasanku karena Bapa kekal itu aku. Yesaya 9 ayat 5, seorang putra yang lahir itulah gelarnya Bapa kekal. Lalu Yesus nyuruh nyembah kepada Bapa, ya tentu Bapa kiasan. Kiasan untuk Bapa kekal dirinya sendiri karena Yesus sedang jadi manusia. Tidak mungkin dong orang suruh sujud nyembah pada Yesus manusia. Walaupun Filipus pun mengatakan Tuhan. Filipus itu manggil Yesus Tuhan, padahal Yesus masih manusia. Yesus nggak nolak, nggak apa-apa sih manggil gitu. Di dalam Yohanes 14 ayat 8, ya, Yesus masih manusia itu udah dipanggil Tuhan sama Filipus, ya nggak apa-apa. Tidak berarti saat itu Yesus Tuhan. Ya. Nanti kalau Yesus sudah jadi Tuhan waktu manusia, ya Tuhan harus nggak bisa mati dong. Buktinya bisa mati di salib. Ya. Oke. Terus keprihatinan saya membayangkan Indonesia ada jutaan orang, 65 juta orang yang katanya ngaku Kristen binasa semua itu. Lah Yesus Allah kok tidak kamu sembah? Lalu kamu klaim itu juru selamatku tuh Yesus. Emang juru selamat sejak kapan bukan Allah? Juru selamat itu mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Yudas 1 ayat 4, ya, Yesus Kristus satu-satunya penguasa juru selamatku. Tuhan Yesus Kristus. Jadi juru selamat ya harus satu-satunya penguasa di surga lah. Kok kamu bilang masih ada Bapa, masih ada, itu tidak ada ya. Pester jumlahnya ribuan. Terdiri dari pendeta ratusan ribu, romo puluhan ribu, jemaat Kristen puluhan juta, jemaat Katolik jutaan, digabung 65 jutaan
kok binasa semua. Gimana saya nggak ngenes, saudara? Bagaimana saya tidak mengenaskan? Ngenes banget lihat seperti ini. Ya, gara-garanya apa? Kalian para romo tegar tengkuk, para pendeta tegar tengkuk, udah dikasih tahu Yesus itu Allah, Bapa itu kiasan, sembahlah Yesus Allah. Nanti kalau kamu masih ngotot nyembah Bapa, memberitakan kepada jemaatmu itu nyembah Bapa, itu namanya Kristen kambing. Jadilah Kristen domba, ya, domba yang menyembah Yesus Allah yang benar. Para pastor, para pendeta dan romo, saya mau nanya nih, betapa besarnya dosamu karena engkau memberitakan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yesus itu Allah, kamu beritakan Yesus bukan Allah. Betapa besarnya dosamu. Itu keprihatinan saya, Pendeta Hendy Tandianta. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pikir coba, ini pendeta HTD ini muncul dari mana ini? Ya saya ngaku saja ya. Saya sudah banyak sekali ya dari sinode-sinode yang meminta saya bergabung. Syarat saya cuma satu, kalau Tritunggal saya nggak mau. Jadi beri saya keleluasaan untuk memberitakan Allah Esa. Tapi kan di Indonesia harus pakai sinode. Silahkan di Indonesia pakai sinode. Di luar negeri diketawain. Apa itu sinode? KTP saja nggak pakai kolom agama kok di luar negeri. Ya, standarnya harus apa? Alkitab. Ya, makanya pendeta itu harus dipilih oleh Yesus. Bukan ditahbiskan sinode. Tapi kan di Indonesia harus, Pak. Ya tidak apa-apa. Saya mau. Kalau dari pihak sinode memberi keleluasaan, saya mau memberitakan Alkitab kok dihalangin. Alkitab yang benar, yang tertulis di Alkitab lah kok dihalangin. Tapi kan tidak Tritunggal itu. Mana ada Tritunggal di Alkitab? Ya, saya memberitakan yang benar sesuai Alkitab. Anda tolak. Ya, saya sudah mengurus perizinan ke sinode, ya, baik perizinan secara fisik maupun perizinan secara online. Bukan salah saya sudah ngasih tahu, nih Pak, dataku, nomorku, nomor WA-ku, alamat gerejaku, siapa yang pengurusnya, ini nomor ini, tayangannya lewat apa, YouTube-nya apa, jumlah mahasiswa ada sekian, jumlah anggota gereja ada sekian, sudah membaptis sekian, sudah saya kasih tahu. Kok belum dikasih izin, Pak? Bukan salah saya. Ya, sinode tidak ada di Alkitab. Tapi kan harusnya respon sana dong, ya toh. Ini sudah benar, ini pendeta HTD ini sudah ngasih izin, ngasih itu. Ya harusnya direspon ya. Sudah harusnya kan direspon harusnya. Begitu ya, karena saya sudah menyampaikan izin kok. Ya, soal belum ini ya silakan. Ya. Yang jelas saya tidak mau karena semua sinode sekarang harus Tritunggal ya, saya nggak mau. Saya memberitakan Alkitab kok. Anda sinode yang ingin narik saya, ya Bapak Ibu bayangkan saja ya, saya kan khotbahnya begini, menguasai Alkitab, bahasanya padat, singkat dan clear, jelas, itu cara menjawab. Gimana nggak tertarik sinode? Ayo, aku mau nanya. Semua tertarik semua. Pak Pendeta Hadiri gabung dengan kami. Ya sorry karo Tritunggal, nggak akan mau saya. Ya. Saya memberitakan betapa saya itu sangat prihatin dan mengenaskan lihat kondisi. Para pastor yang terdiri dari pendeta dan romo tidak tahu kalau Yesus Allah. Lalu mengajarkan kepada jemaatmu, jumlahnya jutaan, binasa semua ini. Bohong kalau kamu bilang, aku percaya Yesus tapi Yesusnya tidak saya sembah. Bohong. Pak, mana tunjukkan kalau kita harus nyembah Yesus, Pak? Wahyu 22 ayat 16, Yesus ngomong aku Yesus. Yesus tidak ngomong aku Bapa, Yesus tidak ngomong aku Allah Bapa, enggak, Yesus ngomong aku Yesus. Yang disembah di surga itu Yesus. Yang ngomong aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah, aku Maha Kuasa, itu yang ngomong Yesus, bukan Bapa. Kita harus nyembah Yesus sebagai Allah. Untuk sekarang ini kan kita masih hidup. Nanti di surga Yesus sudah tidak pakai lagi nama Yesus. Kan sudah clear toh. Sekarang kita harus nyembah Yesus. Allah itu harus punya nama diri. Tapi nanti di surga kalau kita sudah pada ke surga,
Di surga Yesus tidak memakai nama Yesus, tetapi memakai Alfa Omega, Allah Maha Kuasa. Anak domba tentu saja juga. Padat, singkat dan clear. Saya prihatin 2,5 tahun pelayanan saya, ya, mengenaskan, ya, Indonesia, pastor yang terdiri dari pendeta dan romo tidak tahu kalau Yesus itu Allah. Sekarang saya kasih tahu, Yesus adalah Allah yang benar, ya, bertahta di surga sekarang. Tidak ada Bapa di surga, ya. Berkuasa itu Yesus, tidak ada penguasa lain, ya. Bapak Saudara, terima kasih untuk ini semua. Yang mau ikut baptisan silahkan, ya, sesuai pemberitaan yang sudah kita sampaikan. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, yang mau ikut debat ya silahkan, ya, karena sudah ada jadwal-jadwalnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandia TBBS. Haleluya. Amin.